Hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Cayu di sini. Oke, kita kembali lagi di Pokasi Podcast season 3 ya. Episode ke-7 yang mana episode ini akan menjadi episode terakhir ya dari season 3 ya. Karena kami juga menjelang akhir tahun mulai sibuk gitu kan ya. Jadi dan juga untuk yang season sebelumnya kan kita juga ini ya selesai di episode 7 ya saya. Ya, rata-rata kita selalu di 7. Iya, ada apa nih dengan angka 7 nih? Oke lah, untuk episode terakhir di season 3 ini ya, apa nih saya yang mau kita bahas nih? Oke, kita bakal bahas salah satu judul yang awalnya dia dari manga, terus ada animenya, sekarang jadi IP gede yang di milkingnya cukup besar sih. Kalau dari secara kita ya. Iya. Jadi ini sebenarnya seri romance komedi harem yang udah lama tamat manganya, animenya juga sebenarnya udah tamat, tapi sampai sekarang tuh masih terus ada update ya apa misalnya diadaptasi lagi yang baru kah atau apa segala macem gitu kan. Ini gue dan saya ngelihat ini di milking mulu nih. Nah, judul animenya itu adalah Gotobu no Hanayome atau mungkin kalau di Indonesia bisa dikenalnya si kembar 5 lah ya. Betul. Iya. Nah, jadi untuk alasannya ya kenapa gua dan Seiyu tertarik untuk mengangkat topik ini sebenarnya gara-gara gua sih awalnya. Ini kan mau ada lagi nih ya yang animenya yang episode spesial itu kalau gua nggak salah original yang tentang honeymoon itu kan mau tayang tuh kemarin tuh gua dapet infonya mau tayang di Indonesia tanggal 27 November. Nah gara-gara ada info itu gue langsung oh iya kenapa kita nggak bahas ini aja ya karena kan sebenarnya untuk topik milking sendiri kan kita udah lama ya saya ya udah ada Betul. di list topik yang mau kita bahas tapi ini akhirnya gue memutuskan untuk kenapa nggak ini aja bahas khusus milkingnya si Gotobu no Hanayome gitu makanya akhirnya untuk episode terakhir ini kami berdua memutuskan untuk membahas si milkingnya Gotobu no Hanayome gitu. Nah, tadi kan mungkin teman-teman ada yang bingung ya, saya milking tuh apa sih maksudnya? Mungkin bisa dijelasin sedikit dulu saya, apa sih milking itu gitu. Biar maksudnya teman-teman juga, oh milking tuh yang kayak gitu loh, biar ngeh gitu. Oke. Sebenarnya gue gak tahu definisi sesungguhnya apa ya, cuman gampangnya tuh milking tuh taruhlah ada suatu judul, dia tuh udah tamat atau udah selesai gitu, tapi selalu ada produk baru yang muncul dari judul itu gitu. Entah misalkan contoh kalau dari manga mungkin ntar ada spin-off-nya, anime itu ada OVA, ONA dan lain-lain gitu. Jadi biarpun dia udah tamat lama gitu atau udah selesai serinya, nggak ada cerita lanjutan lagi dari sumber aslinya, tapi dia ngeluarin apa ya istilahnya ya, produk-produk baru lagi gitu, tapi masih pakai nama mereka. Hmm, Gitu sih harusnya. iya. Ya kalau gua mau kasarnya mah ya ini kayak apa ada satu judul atau satu IP yang dieksploitasi untuk terus dijual merchandise-nya kah atau ya pokoknya macam-macam lah kalau misalnya kayak bentuknya manga kan misalnya dibikin spin-off-nya tadi dibikin anime adaptasi baru lagi atau misalnya bikin merchandise yang baru lagi bikin gamenya misalnya itu kalau bahasa kasarnya mah itu dieksploitasi terus-terusan padahal si serinya sebenarnya udah tamat lama udah lama tamat gitu. Atau ini biasanya apa? Suka disebut sapi perah.
Sapi perah makanya milking. Iya, itu kira-kira ya. Nah, jadi makanya ini karena tadi kan ya gue bilang setelah dicari-cari itu ternyata banyak apa namanya si Gotobu no Hanayome ini produknya. Padahal si manganya udah tamat gitu. Nah, kira-kira ada apa aja sih ya? Produknya Gotobu no Hanayome atau milkingnya tuh udah ada apa aja gitu kan? Kalau misalnya yang terbaru tadi yang gue bilang ada lagi apa namanya episode baru ya animenya diadaptasi lagi itu Honeymoon, cerita Honeymoon. Nah ini tuh cerita original ya setahu gue. Karena di manganya kan tamat cuma sampai nikah kan ya. Kalau gue nggak salah terus di movie-nya ya. Iya di iya di movie bener. Di movie kan. Nah, sebenarnya tuh tamat di situ gitu. Si Futaronya nikah, udah tamat di situ. Tapi ya entah kenapa ini tiba-tiba dibikin original gitu kan. Episode. Menurut gue ini original karena kan di harusnya serinya udah tamat gitu kan. Original apa namanya? Untuk yang honeymoon. Cuman yang menariknya nih ya, kelihatannya kok kayak malah honeymoonnya tuh berlima gitu kan saya. Padahal kan maksudnya Ya di ending kan si Futaro nikah cuma sama si ya kita sebut aja lah ya orang udah pada tahu semua ya. Nikah sama Yotsuba gitu harusnya kan. ya, harusnya udah aman ya. Udah aman, udah Udah tamatnya lama udah soalnya. lama. Iya, cuman kenapa di honeymoon ini seolah-olah mereka tuh berlima gitu. Apakah memang ada pengaruhnya dari dulu kan sempet ada rumor kan kalau si animenya itu bakal ditamatin dengan ending yang original. Lu tahu nggak sih rumornya? Ya. Heeh. Iya Open kan? ending kan. Open ending kan. Heeh. Nah, jangan-jangan, gue nggak tahu ya. Gue juga belum lihat. Gue bahkan belum lihat trailernya gitu. Yang honeymoon ini yang spesial 2 ya atau yang kalau di main MLS tuh Gotobu no Hanayome apa sih? Bintang ya pokoknya ada logo itunya bintang gitu kan. Nah, gue nggak tahu apakah ini emang dibikin sengaja untuk kayak merealisasikan rumor tersebut gitu. Rumor yang dulu bilang endingnya bakal open ending ternyata setelah ending yang sebenarnya kayak sesuai di manga ada spin-off-nya yang membuat seolah-olah itu tuh open ending gitu sebenarnya. Bisa jadi kayak gitu kan ya. Mhm. Benar. Untuk ini ya ngajar apa supaya bisa dijual lagi sih jadinya. Karena kan kalau udah selesai di situ ya udah gitu karena udah pasti sama dia misalkan endingnya. Hmm. Dan ya merchandise-nya pun nggak bisa banyak gitu. Iya, apalagi ini kan udah mah si heroinnya 5 terus saudara semua gitu. Maksudnya kembar gitu kan. Kalau misalnya kayak seri lain mungkin kan walaupun misalnya dia lebih dari 2 orang si si calon waifunya tapi kan kebanyakan enggak sedarah gitu loh si yang bersaingnya ini nih. Sementara Gotobun kan Ya. eh Terus sedarah kan. Jadi seolah-olah kalau misalnya si Futaro milih satu, ini yang empat mau gimana nasibnya gitu. mhm, benar. Kalau nggak salah di manga tuh ada sih itu endingnya gimana masing-masing apa Masing-masing karakter ya. cerita ya sisanya cuman kalau gua nggak salah inget di movie-nya tuh nggak diceritain. Iya, soalnya kan gue manganya baru baca sampai volume 9 kalau nggak salah. Kan masih ada 10 sampai 14 berarti. Soalnya waktu itu karena animenya bakal ditamatin di movie, jadi gue akhirnya berdasarkan movie aja dan seinget gue emang nggak ada di movie-nya cerita soal yang empat lagi tuh, empat sisanya tuh ngapain aja. Jadi mungkin nanti gue akan baca manganya ya. Nah, tadi kan baru satu nih milkingnya ya. Itu ada nambah eh, adaptasi anime original. Nah, ada apa lagi sih saya yang lu tahu saya dari milkingnya si Gotobun ini? Oke. Kemarin di Steam tuh sempat rilis 2 game.
Mm-mm. Yang sebelumnya kan di Jepang doang tuh Iya. rilisnya. Nah, itu kemarin rilis 2 tuh gamenya, visual novel. Ada yang satu tuh Memories apa gitu. Terus yang satu lagi apa ya? Kayaknya Dua-duanya sama Memories. dua-duanya Dua-duanya memoris sih. Memories. Cuman beda apa ya? Lupa ya. Beda-beda. Nih, yang satu Memories of Quintessential Summer, satu lagi Five Memories Spent with You. Sama-sama memories. Bener sih. Nah itu ada 2 kan. Terus kalau nggak salah tahun depan tuh ntar bakal ada lagi tapi VR. Nah yang VR tuh yang udah rilis tuh ada VR-nya apa versinya Itsuki. Nah yang tahun depan tuh versinya Yotsuba. Taruhlah dia satu karakter 1 tahun itu. Nah masih ada 3 tahun lagi tuh untuk nunggu Menunggu siapa full, misalkan Nino. iya, full karakter ya. Iya bisa jadi adiknya ada ntar Iroha, iya bener. bapaknya. Bapaknya ngapain juga. Siapa tahu kan soalnya kan yang VR nih per ini ya per heroin ya. Nah, itu sih kalau dari game ya. Dia Hmm. tuh ada 2 yang akhirnya rilis global, harganya lumayan. Terus nanti bakal ada VR, tapi yang tahun depan tuh baru Yotsuba. Berarti udah 2 VR-nya. Hmm. Sama, setahu gua tuh dia ada ini juga kan, ya musik lah ya biasanya. Opening, ending, terus ada beberapa album khusus juga. Oh iya. Setahu gua tuh dia ada ini, ada apa namanya, musik yang per karakter gitu loh. Apa ya disebutnya ya? Jadi kayak karakter song gitu ya? Apa gimana? Iya, karakter song. Jadi Karakter setiap song. karakter punya lagu masing-masing. Hmm. Itu ada sih gitu. Soalnya gue pernah lihat di fandomnya tuh ada di situ tulisannya. Jadi Hmm. setiap karakter punya lagu masing-masing. Cuman gue nggak inget itu satu karakter satu album atau satu karakter satu lagu gitu. Terus sisanya ya yang bisa kita beli sih merchandise. Akriliknya, akrilik ada sih inget gue. Stiker. Terus ada folder. Terus apa? Gantungan biasanya kitchen kan. Kitchen. Sama gelas, seinget gue ada. Gelas plus tatakannya. Hmm. Sama ini Sisanya apa? apa yang Apa tuh? kayak trading card gitu. Oh, Ada. ya. Soalnya gue pernah ini trading card pernah yang ngecek di ini kan di toko online gitu kan, toko mainan gitu kan, apa merchandise dari Jepang. Ada booster packnya anjir. Oh iya sama ini. Aduh pernah collab sama TCG apa gitu sih itu. Iya 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 iya. Eh pokoknya apa? Ada seingat gue ada booster packnya terus ada juga yang kayak apa ya? Gue kurang paham wafer card apa apa gitu. Jadi kayak wafer tapi ada bonus si kartu Gotobunnya gitu. Kalau gue nggak salah itu. Oh, Terus tadi ngomongin collab, gue ingat di 4DJ dia collab sama Gotobu no Hanayome. Jadi Gotobu no Hanayome season 1, Gotobu no Hanayome season 2 itu collab sama di 4DJ. Dan itu beda tuh. Oh, maksudnya beda sesi ya habis season 1 terus nanti jeda dulu kalau nggak salah terus baru ada season 2. Udah gitu. Di oh, ini apa? Di rerun eventnya yang versi global anjir. ya. Yang versi global di rerun. Soalnya kan Oh, gue main di 4DJ ya saya. Jadi mhm. akun gue yang lama tuh hilang. Akun gue yang lama itu udah kalau nggak salah di akun gue yang lama tuh baru season 1 deh. Kalau gue nggak salah ya, gue lupa. Baru season 1 si yang Gotobun ya. Terus gue main lagi. Eh, rerun yang season 1 ini. Habis yang season 1 terus season 2. Jadi gue istilahnya untuk si hadiah apa eksklusif itemnya Gotobun itu gue jadi lengkap gitu gara-gara dia rerun. Oh. Wah, Heeh. ini ya apa biasanya ya, kalau collab di game gacha tuh nggak ada rerun biasanya. Biasanya iya kan, nggak ada rerun kan. Ya. Ini sampai rerun loh. Sampai orang-orang tuh gue baca di Twitternya di 4DJ sampai komplain. Kok malah rerun sih? Malah rerun Gotobu no Hanayome gitu loh. Jadi nggak ini ya, nggak eksklusif. Iya, jadi jatuhnya nggak eksklusif. Tapi kalau buat gue, ya gue seneng karena akun yang lama gue hilang. Gue main lagi, jadi dapet. Jadi
Oh, Kalau gue ya. Cuma maksudnya itu biasanya kan nggak pernah rerun kan kalau game gacha tuh. Ini mhm. rerun gitu loh yang menariknya. Terus apa lagi ya? Ada figurnya, figur udah biasa lah ya. Figur udah biasa. Oh bener. Tapi gue kata kayaknya dia salah satu figur yang variasinya banyak banget deh. Per season ada kalau nggak salah. Kalau Hmm. nggak salah ya. Nah gue kan gue bukan pemerhati figur sih ya, jadi kurang begitu tahu juga. Cuma maksudnya gue emang pernah lihat ada figurnya, tapi apakah dia tiap season rilis gue kurang paham sih. Sama kalau gua cek di Kyo, ini gua sambil buka Kyo karena penasaran. Hmm. Di itu dia mereka punya headphone, satu karakter satu headphone. Hmm. Ada voice-nya. Anjir, ada voice ya dong. Iya, jadi ada voice sesuai karakternya. Terus ada apa? Flashy Oh, boneka. Iya, iya, iya. ya. Ada jam tangan Buset. per karakter juga. Ada bantal nggak sih? Padahal ada. Ada kan bantal ya? Ada. Bukan Sama ini Dakimakura apa? loh. Maksud gue bukan Ya, Dakimakura ya. apa? Bantal. Bantal kotak. Bantal kotak iya. Ada kan? Ada. Iya, iya. Seingat Terus gue di Kyo ada gue pernah lihat. aduh apa? Jaket per karakter. Buset. Terus banner, oke banner udah biasa. Hmm. Iya, itu sih tadi yang aneh itu sih. Headphone per karakter, jam tangan per karakter, sama jaket per karakter. Anjir. Itu. Jadi banyak banget pace-nya. Banyak coy. Sampai belasan. Nih, itu kan tadi udah sebanyak itu ya. Ya, itu Dan merchandise ya. itu merchandise ya. Itu baru tadi kan ada game. Game Iya. yang apa game VN-nya sama game yang VR gitu kan. Terus Heeh. yang collab kebetulan gue taunya itu cuma di 4DJ karena gue main gamenya kan. Terus tadi si saya Heeh. juga nyebutin banyak merchandise. Belum lagi ini ke yang buku terbitan. Iya kan? Nih, manganya itu kan ada 14 volume kan. Nah, yang versi Jepang, gue nggak tahu kalau misalnya yang versi cetak ya. Cuma ini gue berdasarkan versi digital di Bookwalker ya. Itu volume 14-nya itu ada apa edisi spesial yang mana itu di edisi spesial volume 14 itu apa ada sekitar 64 ilustrasi khusus yang dibuat oleh si Negi Haruba Sensei, si autornya gitu. Nah, jadi untuk yang volume 14 tuh ada dua versi, versi yang biasa, yang reguler sama yang versi spesial yang ada sekitar 64 ilustrasinya itu. Kan kalau di Hmm. Indonesia kan udah terbit kan udah sampai selesai kan si Kotobu no Hanayome itu volume 1 sampai 14 tapi ya cuma yang reguler aja yang 14-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian yang digital tapi yang Jepang ya kalau gue lihat yang Bookwalker Global pun nggak ada itu yang volume 14 spesial. Nah, oke. Mungkin Studi. lisensinya kali ya. Berat lisensinya kayaknya. Iya. Nah, itu baru yang manga biasa, manga reguler. Mereka nerbitin juga manga full color. Jadi benar-benar volume 1 sampai 14 itu setiap halamannya berwarna cuy. Dan Hmm. kenapa gue tahu itu semuanya benar-benar full color berwarna karena pernah digratisin di Bookwalker volume berapa ya? Volume 1 sampai 3 atau volume 1 doang gitu. Gua kebetulan kan gue lagi buka-buka Bookwalker waktu itu. Gue ambil gitu kan. Ah, lumayan nih gratis gitu kan. Pas gue cek set anjir bener dari halaman 1 sampai selesai tuh bener apa full color gitu. Mhm. Belum lagi ada yang ini. Jadi apa namanya? Ada seri novel yang novelisasi yang ditulis sama Toyoda Mika yang mana si novela ini berdasarkan anime justru bukan adaptasi dari manganya tapi adaptasi novel dari animenya. Kalau di Bookwalker ini cuma 5 volume dan itu udah terbit di tahun 2022. Nah, soal novel tahun depan Januari mau ada lagi terbit lagi nih judulnya Gotobu no Hanayome Sunkashuto. Gue belum tahu sih ini ceritanya nanti akan tentang apa. Tapi si penulisnya ini adalah Hajime Asano yang mana dia itu penulisnya
Mayochiki ya, seri Mayochiki. Mhm. Itu nanti terbit tanggal 17 Januari 2025. Oh, jadi yang novel. Jadi awalnya gue pikir kan, gue kan tadi sebelum record kan ngecek dulu ya di My Anime List gitu kan. Loh ini kok Mhm. yang novelize-nya ini 2022 nih gitu kan. Terbitnya gue cek di Bookwalker. Oh ternyata emang beda gitu. Kalau yang ini emang novelize yang 2022 ini yang cuma 5 volume itu emang diadaptasi dari animenya. Sementara kalau yang nanti terbit di Januari kayaknya baru lagi gitu. Yang Gotobu no Mhm. Hanayame Sung Kasuto ini gitu. Nah, terus ada lagi ini karakter book. Nah, karakter book ini jadi masing-masing karakter tuh ada bukunya gitu. Cuma ini kalau yang karakter book ini bentar, gue belum lihat sih dia isinya apa. Pokoknya jadi kayak ada karakter booknya si Ichika, ada karakter booknya apa Nano jadi ya Nino. Kenapa Nano? Pokoknya masing-masing karakter lah, Miku, Yotsuba, Itsuki gitu. Itu masing-masing ada tuh karakter booknya. Terus ada lagi, jadi kayak, jadi dia nyebutnya buku bergambar, mungkin untuk anak-anak kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi jadi buku bergambarnya ini menceritakan tentang apa namanya, ketika si kembar lima ini SD. Nah, judulnya itu kayak Gotobu no Hanayome Itsutsu Gochi Gochan to Pankeki. Jadi gue kalau gue berdasarkan di buku Walker ini jadi kayak menceritakan tentang pancake buatan ibunya ketika mereka SD. Pokoknya menceritakan ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih kecil gitu. Itu ada dan yang terakhir ini kalau gue lihat untuk terbitan buku ya, itu dia ada kayak apa sih ini ya istilahnya ya? eh Material untuk animenya gitu. Nah, gue kurang tahu sih ini maksudnya material untuk anime. Mungkin kayak karakter sheet-nya kah atau apanya mungkin ya. Tapi ini untuk yang Mhm. anime season satu, Season satu atau episode satu ya, gue kurang paham lah. Ini soalnya gue berdasarkan di buku Walker Jepang ya. Tapi gitu, jadi untuk terbitan bukunya aja banyak gitu maksud gue. Mhm. Gila nggak lo? Ini gua nemu satu lagi yang agak lucu sih. Apa-apa? Lu tahu apa alat yang dipakai Rinnya di Yuruken buat bikin roti nggak? Yang kotak itu. Iya iya iya. Sandwich maker. Ah, ah. Gotobun punya juga. Anjir. Jadi ntar di rotinya tuh abis lu bakar ada Ada gambar mereka gambarnya. berlima. Iya. Oh gila sih. Berarti Ada tuh sandwich maker 840.000 kalau teman-teman mau beli. Ada di Q. anjir di Kyo Hobby Shop ya. Ini kita tidak di endorse ya, cuma ya Ya, salah satu toko yang menjual barang-barang dari Jepang kan itu ya. itu saya cari gue ini gue udah nge-scroll sampai halaman 50 Oh, dan anjir, banyak barang-barang aneh. Masker ada. masker ada. Iya ya. Gila ya. Iya maksud gua yang awalnya gini loh. Awalnya topik ini diangkat karena milking anime gitu kan, milking si animenya. Ternyata setelah dicari-cari bejibun emang Iya. sudah lama di milking. Kirain kan cuman figur, kaos ya oke lah Kichan Iya, udah biasa. biasanya. Ah, Ah, bener. iya. Ada seaneh tadi, ada panci lah, Buset. ada sendal. Bahkan bahkan yang kayak manganya aja yang setahu gua, maksudnya secarinya gua itu kayak baru Gotobun doang yang sampai dia bikin full color loh. Untuk full episode apa full volumenya semuanya itu dibikin full Hmm. color tuh kayaknya baru nemu dia doang. Yang lain gua nggak tahu ya. Ya, gua ada Conan sih, tapi gua nggak tahu itu semua volume gitu apa enggak. Soalnya Nah, gue cuma punya satu. oh iya, Conan gue pernah punya juga tuh yang terbitan Indonesia full color ya emang. Cuma Ya. maksud gua
seniat itu gitu maksud gua sampai Mhm. bener-bener full colornya tuh dibikin. Kalau nggak salah kan lu nemu ya di eBay ya, ada yang versi cetaknya ya, Ya, yang jual di full sana color, ada full episode apa full volume. ada tadi 14 volume 100 berapa dolar gitu tadi. 140 ya kalau nggak salah. Mhm. Apa lagi? Apa ada lagi yang aneh. Ada ini, aduh, ada tempat pensil, Anjay. Gila loh. tempat pensil, Maksud gua ransel pun ada. anjir, itu bener-bener kayaknya semua barang dia Iya, bikin ya. Kayaknya soalnya kalau misalnya seri yang lain, kayaknya nggak sampai ada jemuran segitunya lagi. deh. Paling Jemuran, jemuran. iya, gantungan baju. Anjir. Ini mah maksud gua secarinya kita ya, secarinya kita kayaknya yang umum kan emang action figure, terus apa Dakimakura mungkin ya, Ya, atau bantal lah, bantal perintilan-perintilan masih yang bisa kita bawa lah. bantal masih normal lah kalau bantal gitu kan, bantal kotak tuh ada oke, atau emang ada yang trading card gitu kan, walaupun trading card biasanya kayak lebih ke anime shonen sebenarnya, Mak. Gue pas pernah lihat. Tadi kan, tadi gue nemu itu collab sama Waze. Iya, iya. Maksudnya apa? Kalau trading card tuh biasanya gitu kan anime shonen gitu kayak kayak One Piece gitu kan, Hmm. atau emang yang Oh ya, dari awal memang dia tuh emang game apa anime trading card gitu kan kayak Yu-Gi-Oh gitu ya. kan, Vanguard dan lain-lain gitu kan. Atau yang ceritanya battle lah biasanya. Iya, atau yang ceritanya battle gitu kan. Lah ini romance komedi harem ada trading cardnya gitu maksud gua. Jadi banyak sih dia beli. Ini nggak tahu ya kata kan niat awal kita emang di movie ya tadi bahasnya. Tapi jadi Jadi melenceng kemana-mana. iya. Tapi ya nggak apa-apa. Oh, tamat nih, tamat 67 halaman. Anjir, beneran dicari semua dong. Oke, kalau gitu untuk milking kayaknya udah cukup sampai di situ aja. Maksudnya udahlah nggak usah cari lagi. I mean gini, seenggaknya kita udah memberikan gambaran seberapa banyak apa namanya item atau merchandise atau barang tentang Gotobu no Hanayome gitu. Jadi kalian bisa eh, apa namanya bisa berpikir atau bisa paham, oh maksudnya tuh milking tuh kayak gini, yaitu bahkan Mhm. barang-barang yang kita tidak pernah terpikir itu mereka rilis gitu loh, barang-barang yang bukan, bahkan gini misalnya tadi kayak lu bilang panci pembuat roti, kalau Aha. misalnya itu animenya kayak Eurocamp gue masih bisa masuk akal karena Eurocamp kan camping kan perlu alat-alat masak Betul, itu kan, iya kan. betul. Gotobu no Hanayome isinya tuh romcom, lu ngajar si kembar lima, terus ada panci ya, mungkin ada adegan masak tapi kan tidak, bukan itu intinya apa yang utamanya tuh bukan itu maksud gua. Sampai ada kalau misalnya kotak pensil atau ransel oke lah masih sedikit masuk akal karena dia kan tentang sekolah kan. Betul. Iya anjir. Oke lah. Oke, kita kita lanjut ke pembahasan berikutnya daripada makin panjang ya. Tar toto sejam bahas ini doang, yang lain nggak kebahas ini. Iya. Mana abis ngecek satu-satu ada yang bikin gua beli lagi. Gue belum ngecek nih, ntar toto gue ngecek juga ada lagi. Gue pengen ini sih, yang gue pengen beli itu booster packnya sih. Agak Oh, agak tertarik gue, tapi ya nantilah kita lihat. Nanti habis record ini baru gue lihat aja ya. Oke, tadi kan udah ya untuk apa namanya masalah milking, masalah apa aja sih barang atau apapun rilisan dari Gotobu no Hanayome. Eh, Tadi kalian teman-teman juga udah bisa tahu kan jadinya ada apa aja, itu juga kita nggak semua nyebut gitu karena pasti banyak banget, jadi teman-teman bisa cari sendiri juga gitu kan di toko online. Toko online kesayangan kalian gitu ada apa aja sih. Dan jangan lupa ya, ya ini mudah-mudahan sih si episodenya ini udah mengudara
sebelum anime yang movie-nya tayang. Jadi jangan lupa di tanggal 27 November ya, kalau gue lihat di IG-nya CGV itu bakal tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Namanya sih Gotobu no Hanayome Special 2 ya, kalau apa The Quintessential Quintuplet Special 2 kalau nggak salah judul di CGV-nya ya. Jangan lupa ke Iya. bioskop. Jadi abis kalian yang udah umur 17-18 tahun yang udah punya KTP, abis kalian nyoblos pilkada siangnya langsung nonton Gotobu no Hanayome. Itu hari pemilu ya? Pilkada pas tanggal 27 pas pilkada anjir. Bener bener bener. Makanya siapa tahu kan Iya. ada diskon kan karena kalian sudah menyoblos pilkada, ikutan nyoblos kan, tahu-tahu ada potongan buy one get one tiket gitu kan. Iya. Ajak deh pacar kalian, pacar temen. Enggak salah, jangan-jangan. Ya. Oke, nah jadi itu kan kita juga tahu ya saya ya kalau Gotobu no Hanayome itu kan harem, heroinnya ada 5. Dan ini Betul cukup ramai di kalangan penggemar karena waifu warnya gitu betul. kan. Nah, tapi ada nggak sih yang lu tahu nih say, judul-judul lain yang sama-sama waifu war, tapi dia di milking juga atau bahkan kebanyakan dari mereka nggak dapat milking yang sama seperti Gotobun Hanayome gitu. Oke. Kalau seingat gua, ya seingat gua sih belum ada ya yang dari apa romance komedi yang dimilainya separah itu. Kalau di shonen banyak lah ya, nggak perlu disebut satu-satu. Hmm. Ada banyak judul yang emang di milking banget, entah itu di remake lah, di apa istilahnya tuh kemarin tuh apa ya? Episode spesial buat revisi lah. Ada kan yang gitu. Oh iya, Macam-macam. benar. Ya. Atau tiba-tiba ada yang movie nggak canon jadi canon supaya bisa namain story. Nah, banyak tuh kalau di shonen biasanya. Cuman kalau di romance komedi, seingat gua tuh nggak ada. Walaupun yang waifu war tuh banyak banget gitu. Bahkan judul kayak dulu Nisekoi kan. Nisekoi dulu gede banget. Wow, parah. Nisekoi parah banget. Ya, Nisekoi itu gede banget. Dulu awalnya memang apa ya? Seingat gua tuh mereka ceweknya berempat apa berlima gitu awalnya. Rebutannya kan. Cuman emang sampai ke ending sisa dua. Karena emang MC-nya cuma dua kan, MC ceweknya. Iya. Heroinnya cuma dua. Nah, tapi ketika masih berlima tuh, wah itu gimana ya? Battle yang sangat keras sekali di internet pada masanya Facebook. Ya Facebook Iya, harusnya. Facebook, Facebook. Di Facebook tuh masa-masanya berantem tuh ya disekoi dulu. Hmm. Bahkan gua yang nggak nonton Nisekoi aja tuh tahu seberapa besarnya eh waifu war antara Onodera dan Chitoge gitu. Iya, jadi Karena gorila dan tukang gorila kue. dan tukang kue ya. Bahkan ya karena salah satunya tuh teman sekelas gue yang membuat gue jadi wibu. Itu dia kalau gue nggak salah Onodera banget, timnya Onodera banget dulu ya. Jadi dia tuh kayak misal kayak seolah-olah tuh bilang tuh gue, lu kalau misalnya nonton Isekai pokoknya ya pokoknya dia tim Onodera lah gitu. Oke. Iya, makanya gue sampai sampai tahu padahal gue nggak nonton animenya tuh, tapi sampai tahu segila itu di tahun 2010-an awal ya. Tahun berapa? 2000 berapa belas Mhm. sih gue lupa tuh. Cuman emang Nisekoi itu cuman sampai season 2 doang animenya. Memang dia sempat ada milking kecil-kecilan. Dia sempat ada kolaborasi sama Monogatari. Hmm. Terus sempat ada satu episode spesialnya Onodera. Tapi udah itu doang sih gitu tuh. Dia nggak ada season 3-nya nggak ada. Ceritanya pun belum selesai gitu di animenya. Kalau manganya kan udah tamat. Iya. Tuh. Terus judul lainnya yang sempat gede tuh ada ini Oreimo yang Oreno Imoto Oreimo itu ya. ya, ya ceritanya sama adik sendiri memang. Hmm, iya. Cuman eh seingat gua tuh ada tiga awalnya. Cuman emang di endingnya tuh jadi dua. Kayaknya yang dulu-dulu polanya gitu dah. Jadi emang awalnya misalkan yang hero ini ada banyak gitu. Tapi yang nggak sampai lima sih paling empat atau tiga gitu. Tapi Hmm, di ending sisa dua gitu. Sementara kan kalau Gotobun ya dari awal lima sampai ending sampai ending 5. lima.
walaupun ujung-ujungnya dipilih satu ya. Hmm. Nah dulu tuh seingat gue Oreimo pun sama sempet gitu, cuman eh si waifu warnya tuh ketutup sama masalah incestnya itu. Iya, iya, iya. Ya karena sama adiknya sendiri kan. Ya betul. Terus sebenarnya sih banyak ya kalau dicari-cari kayak ada Saekano juga ada. Terus ada Itu apa? Boku Rawa buku Tachino. yang Benkyo Ga Dekinai, yang salah satu ininya tuh heroinnya tuh gurunya yang rambut Oh pink. iya, bener. Apa tadi Itu Kak? ada 5 juga sama 5 itu. salah satunya guru. Ah, Ada itu. Itu cuma ada 2 season saya kedua. Terus ada kalau mau jauh banget tuh dulu ada ini, ada Haganai. oh, Hakane gue nggak tahu tuh. Haganai saya kedua cepet ini juga sih, cuman dia emang gak segede Nisekoi sih. Kalau nggak salah tahunnya sama sih. Cuman gua agak lupa-lupa. Cuman ada itu gitu dulu ada Haganai, Oreimo, terus buku tadi apa? Bokuben, Ah, buku Bokuben Tachino, ya, Bokuben. Gue lupa Bokuben. singkatannya. Sama setelah Goto Buntu sebenarnya sempat ada juga tuh yang 55 ada Hensuki yang ada berapa ya? Itu ada 5 kalau nggak salah apa ada 6 gitu. Hmm. Ceweknya. Terus ada satu lagi tuh Oresuki yang nama karakter heroinnya tuh diganti sama nama bunga. Oresuki, oh gue nggak nonton juga. Itu ada. Saya itu ada itu. Nah, sebelumnya tuh setelah Gotobun tuh ada 2 itu. Tadi ada Oresuki sama apa tadi? Hensuki. Sama-sama Suki ya belakangnya. Suki. Iya. Ada itu sih kalau yang modern, cuman kalau yang lama-lama ada itu. Cuman ya itu nggak se-milking Gotobun ya. Hmm, Kayaknya merchandise-nya pun nggak sebanyak itu dah. iya. Bahkan ini ya yang pernah kita bahas juga sih, Megami no Cafe Teras. Itu kan 5 kan. Tapi Ya, justru ya benar ya. iya, itu kan 5, tapi justru tidak serame itu loh. Yang Betul. kita pernah bahas kan malah justru Megami no Cafe Teras tuh sepi Sepi banget, dibahas. sepi kan yang bahas kan. Ya, Padahal tuh betul. kayak awal-awal kemunculan animenya itu kayak digadang-gadang, wah ini bakal jadi kayak Gotobu no Hanayome ini gitu kan, karena si Mhm. heroinnya 5, bahkan di season 2 kan nambah 5 lagi kan. Ya, 10. 10. Nah, cuman mungkin di satu sisi ya gue ngeliatnya kalau Megami no Cafeteras itu karena pemerannya tuh orang-orang dewasa, dewasa dalam artian udah di atas 18 tahun Oh, kan. ya ya, Iya kan? mahasiswa Karena ya. mahasiswa atau yang ya udah kerja gitu kan. Sementara Mhm, kan kalau yang Gotobu no Hanayome kan dia masih SMA. Nah, mungkin mhm. untuk romcom cerita anak SMA tuh lebih lebih jauh lebih apa namanya? Lebih laku dibanding romcom yang si karakternya itu udah dewasa gitu. Karena mungkin secara cerita, secara komedi pun akan dibuatnya agak berbeda gitu antara kayak orang yang udah dewasa sama orang yang sama yang masih SMA gitu kan, kayaknya sih agak beda gitu kan. Pembawaan komedinya, pembawaan romansnya gitu. Jadi mungkin mungkin ya kalau gue lihat ya kayak di Megami no Cafe Teras kan dia lebih kayak si siapa Hoonji itu kan langsung disuruh nikah gitu kan. Sementara kalau kalau I mean itu adalah problem orang dewasa gitu. Sementara kalau misalnya anak SMA Mhm. disuruh nikah kan atau omongan masalah nikah kan itu kayak masih ya masih omongan cinta monyet gitu kan, lu ngomongin nikah kan ya lu belum saatnya istilahnya gitu kan. Mhm. Jadi masih dianggap bercanda-bercanda aja. Cuma kalau misalnya untuk yang orang dewasa ngomongin nikah kan udah agak serius kesannya gitu loh. Karena memang sudah sewajarnya gitu mereka menikah gitu misalnya gitu kan. Mmm, bener. Tapi kalau gue kayaknya nangkapnya karena dari MC cowoknya sih. Iya. Si Futaro tuh lebih menggambarkan rata-rata orang-orang yang nonton anime sih dibanding MC-MC yang lain ya. Hmm, Karena kan mereka pingin ada di suatu kebetulan itu yang kan. seperti itu Karena ya. ya Futaro tuh penuh dengan kebetulan gitu.
Apalagi tipe Futaro tuh MC yang gue banget, tau nggak? Tapi Betul. dia kan lebih Soalnya ke kan nggak peduli gitu ya, kan sebenarnya, lebih ke cuek gitu kan nah, masalah ke situnya. betul. Jadi mungkin yang membuat si Gotobun juga fanbase-nya gede mungkin ya gitu. Sampai di akhir baru gitu, baru kelihatan, maksudnya dia tidak dari awal tuh dia tidak terlihat memihak kepada siapapun, Oh iya, benar. ya Benar benar. kan? Oh iya, benar juga ya? Iya kan? Oh iya, Dia nggak memihak kepada siapapun, dia bener-bener benar benar. adil, maksudnya bener-bener sama ke kelima-limanya sampai Di akhirnya pasar menuju harus menuju milih. ending gitu. Iya. Iya iya benar. Oh iya benar ya, gue baru nge juga ya? Iya kan? Oh iya. Iya iya. Misalkan contohin ya kayak Nisekoi. Nisekoi itu dari awal sebenarnya udah diceritain kalau si Raku tuh kan pengennya ke Onodera. Hmm, Cuman ternyata kan jadinya sama yang lain tuh. Tapi kan dari awal kita udah kasih tahu, oh Raku maunya Onodera. iya. Terus tadi apa sih contohnya? Kayak Oreimo kan, Oreimo, Oreimo kan seingat gue pun targetnya tuh dia yang lain awalnya. hmm. Tapi jadinya sama siapa gitu. So Saekano yang udah Oh, kelihatan deketnya sama siapa, Toto oh iya itu endingnya Saekano sama the siapa? best. Walaupun Saekano tuh sebenarnya udah di spoiler sama judul ya, cuman Iya, entah kenapa kita tetap kena plot twist di endingnya tetap gitu. makanya walaupun Saekano, gue belum nonton sih, gue belum nonton, cuma maksudnya gue baca Mhm. kayak banyak yang bilang sebenarnya ini udah di spoiler di judul, tapi tetap karena dari awal pembawaannya itu yang terkesan warnya itu dua gitu kan. Iya, betul. Si senpainya sama si yang rambut kuning tuh gue lupa namanya siapa aja ya, itulah pokoknya. Mhm. Nah, jadi ketika endingnya itu jadinya sama itu plot twist gitu. Padahal dari judul tuh udah kelihatan gitu. Iya, iya, iya benar-benar. Benar ada Saekano dulu, benar-benar. Baru ingat tuh. Iya, dan masalah milking ya kayaknya di satu sisi juga nggak, benar kata lu tadi, benar kata Seiyu tadi, nggak banyak seri yang bener-bener stay dari awal sampai akhir tuh saingannya tuh misalnya dia harem, saingannya itu apa si heroin itu lebih dari dua. Gak banyak yang stay sampai bener-bener di ending tuh sampai apa kayak si Gotobun gitu, jarang. Kayak misalnya tadi kan si siapa, Nisekoi yang tadinya awal-awal 4 pada akhirnya endingnya tetap dua yang bersaing. Mhm. Terus misalnya Saekano misalnya, walaupun yang kelihatannya bersaingnya dua tapi endingnya plot twist gitu kan. Ya dan masih banyak lagi lah. Kayaknya kalau Mhm. menurut gue gitu ya. Maksudnya kalaupun emang ada kayak misalnya si Bokuben gitu kan. Cuma dia kan dibikinnya open ending kan. Si Bokuben itu kan. Gue Jadi lupa buku bentuk kalau nggak salah dia sempat ada ending yang menang siapa. Cuman hmm, karena diprotes, dia nambah satu chapter lagi buat ngasih tahu endingnya jadi open gitu. Kalau nggak iya. salah ya. Ah, ah, ah. Ya tapi maksudnya kan ya paling yang gue tahu kayaknya Bokuben ya yang sampai berlima tuh sampai ending. Mhm. Cuman nggak tahu kenapa untuk Gotobun, gue sih ini ya kesan kesan gue terhadap Gotobun tuh fair gitu loh warnya tuh karena si Futaranya juga nggak memihak kepada kepada diantara berlima itu gitu, Mhm. karena dia kan masih mencari cinta pertama istilahnya, diantara lima ini dia masih mencari siapa cinta pertamanya dia gitu sampai akhirnya Iya. ketemu gitu kan baru dia memihak gitu karena itu pilihan dia Mhm. gitu kan. Iya ya, kalau seri lain juga gue nggak pernah. Untuk ini kita khusus untuk romance komedi ya, karena kita Mhm. membandingkannya dengan Gotobu no Hanayome. Kalau misalnya seri shonen ya banyak gitu kan. Maksudnya ada lah pasti milking-milkingnya untuk seri Iya. shonen. Tapi kalau misalnya untuk romance komedi, kayaknya sejauh ini baru Gotobu no Hanayome yang sampai di milking abis-abisan gitu. Dan masalah dan gini juga sih yang menariknya. Voice actressnya Gotobu no Hanayome itu mahal semua kan.
Betul. Modalnya tuh gede loh. Terus di milking terus tuh gila maksud gue. Berarti berapa pendapatannya dia itu si Negi Iya. Haruba itu? Lima-limanya bukan pengisi ecek-ecek, bahkan termasuk MC-nya ya. Oh, MC-nya ini apa? MC Harem, Iya, MC terbaik. iya. Ya lu bayangin lah itu si apa ya untuk kalau misalnya voice actress ceweknya kan Hanazawa Kana, Betul, terus si siapa Ayane Sakura, betul. Itomiku Minase ya, Nori, Itomiku sama Inori Mina, ya Take Inori Minase Rayana. sama ya ya itulah istrinya Eren. Eren Kirito ya? Lupa gue. Kirito Itu apa loh Eren pokoknya. sih? Gue lupa. Gue lupa. Gue lupa aja. Ya itu pokoknya. Ya Kirito MC-nya. Iya, iya. Oh, Kirito MC-nya. Oh iya, Eren berarti. Eren berarti. Suaminya yang isi suara Eren ya. Iya tuh ya, Tuh. pokoknya kalau Budget tuh gede banget. budgetnya itu gede banget makanya. Pokoknya itu ya kalau misalnya untuk sejauh yang kita tahu untuk milking anime romance komedi itu nggak ada yang sampai sebanyak Gotobu no Hanayome gitu. Kalau untuk seri lain dari yang kita perhatiin yang nggak ada kayaknya ya, nggak ada yang sampai bahkan kayak kayak misalnya kayaknya tuh dia kayak ini ya per anniversary apa perilisan animenya aja dibikin anniversary gitu. Ini kan yang kalau nggak salah anniversary kelima ya yang kemarin tuh kan ada Mhm. yang bikin ada pengumuman soal eh anime yang honeymoon ini yang nanti akan tayang tuh kalau nggak salah gara-gara dari anniversary kelima animenya tayang sih inget gue. Iya, kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Sama yang serialisasi novel juga kayaknya, yang novel yang baru nanti Januari kayaknya juga dari situ deh, seinget gue ya. Mhm. Ini sih soal gini, biasanya yang ada anniversary itu per 10 tahun biasanya, Iya, ini baru yang lima selalu tahun. dirayain. Nah itu, kan kayak kemarin Steins Gate tuh spesial 10 tahun, muncul Steins Gate Zero. Hmm, Terus Dragon Ball kemarin 30 berapa tahun kan, muncul Dragon Ball Daima ya. iya. Itu aja bahkan yang Godzilla yang kita taruh di berita Oh di iya, IG itu kan perayaan 60 tahun ya kalau nggak salah. Yang bikin ya. trading card gamenya Godzilla sampai yang collab sama Digimon. Mhm, betul. Nah ini Ya biasanya udah jauh-jauh tuh. udah jauh, sementara ini baru 5 tahun coy. 5 tahun animenya tayang gitu. Gokil gitu. Iya, betul. Oke lah. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya untuk judul lain yang sama romance komedi yang sama-sama harem, sejauh yang kami tahu itu nggak ada yang milkingnya sampai seperti Gotobu no Hanayome gitu. Nah, kita Ya, atau kalau apa? mau contoh ini sih, di shonen tuh ada dua lah. Satu, Sword Art Online. Hmm, Dua, Attack on Titan. ya. Kalau untuk shonen ya itu contohnya kan apa? Pokoknya ada aja terus kayak Sword Art Online juga gamenya ada lagi gitu. Iya, Sawa tuh ada ini, dia punya ada ini kan aduh, kemarin tuh apa sih yang movie 2 tuh yang ceritain dari sudut pandang Asuna. Ah Itu kan iya. revisi volume satu kan. Ah, Ada tuh. Terus Attack on Titan kan ada final. Kayak skripsi. iya final ini, final itu, anjir. Udah kayak revisi skripsi anjir. Betul. Iya. Ntar ada Attack on Titan ending V2. Iya. Ya pokoknya gitulah. Itu kalau contoh untuk shonen ya. Tapi kalau untuk yang romance komedi sejauh yang kami tahu baru Gotomo no Hanayome yang sampai segininya gitu untuk Hmm, milkingnya. Nah, kalau menurut lu pribadi nih saya, gimana sih pendapat lu nih mengenai milkingnya si Gotobu no Hanayome ini? oke. Kalau dari game gue nggak tahu karena belum pernah main. Hmm. Dari movie pun baru bisa kita tonton nanti kan tanggal 20.
Iya, Nah 27. paling gue ini berdasarkan apa yang tadi gue lihat sih di katalog merchandise. Kalau gue lihat, kalau gue lihat dari segi merchandise tuh satu unik karena ada beberapa merchandise yang di luar nalar Nalar. menurut gue kayak tadi pembuat apa panci itu panci masih terngiang-ngiang di kepala gue. Terus itu kalau murah asli gue beli. Sayangnya mahal ya. Iya betul. Nah, tapi kalau dari segi figur, gue ngeliat tadi secara figur kualitasnya oke kalau dari gambar ya. Terus variannya tuh banyak itu ada yang summer ada, versi sesuai di anime ada, versi movie ada tadi, versi per musim sama ada versi ini yang pakai baju-baju apa adat Jepang tuh, kimono. Kimono. Nah, kalau dari segi figur, menurut gue sih oke, karena pilihannya banyak. Hmm. Terus cukup apa ya, meracuni untuk masuk keranjang. Sama kalau dari game sebenarnya gue pengen nyoba, cuman gamenya kemahalan. Iya, untuk VN 500.000 sih lumayan. Walaupun sebenarnya menurutku worth it karena dia full audio ya, full voice sebenarnya. Betul. Itu sih sama gue tertarik ini sih sebenarnya. Pingin ngecek apa namanya beli voice pack. Anjir voice pack-nya. Iya, voice packnya siapa ya itulah ya pokoknya. Waifu lah ya pokoknya. Untuk bahan riset ini ya, bukan atas nama riset. Anjir atas nama riset. Berlindung di balik kata riset. Iya, iya. Paling kalau dari gue gitu ya, pendapat soal Milky-nya tuh sejauh yang karena kalau misalkan ngomongin animenya gue belum tahu, karena kan yang movie-nya belum lihat. Terus yang manga, gue nggak baca yang ekstra-ekstranya juga. Hmm. Paling gitu sih. Paling gue bisa menilai dari merchandise yang tadi gue lihat di katalog sih. Kalau dari lu sendiri gimana tuh? Iya, iya. Kalau gua ya kalau misalnya untuk yang gua dari buku dulu deh. Buku gua jujur punya lengkap untuk komik yang versi bahasa Indonesianya ya, terbitan Alex. Walaupun itu tadi gue baru baca sampai volume 9, gue belum ada waktu lagi buat namatin. Nanti ya nantilah itu mah. Tapi gue juga punya tadi yang gue bilang yang full colornya. Karena pernah digratisin di Bookwalker dan itu menurut gue gokil sih, maksud gue. Itu kan satu komik kan 200 sekian ya halamannya. Terus gue yakin pasti modalnya juga nggak sedikit. Apalagi ternyata ada versi cetaknya gitu kan. Itu aja gue Betul. baca yang versi digital aja, wah gila ini full color loh, 14-14-nya loh. Terus ternyata si Seiyu tadi menemukan di eBay ada yang jual full color versi cetaknya gitu. Anjir kata gue. Ya berarti kan ya itu kan modalnya tidak sedikit dong untuk eh, Mhm. menerbitkan itu ya. Dan itu juga seingat gue juga udah lama sih untuk apa namanya gue lupa deh. Pokoknya manganya tuh udah tamat kan, emang udah tamat. Terus kayak pas anime yang season 2 sih, ingat gue season 2 tayang itu di Bookwalker tuh kayak lagi proses terbit yang full color ya seingat gue ya. Nah Mhm. itu ya maksud gue ya gokil juga gitu kan, sampai dibikin bahkan setahu ya yang tadi gue bilang, setahu gue untuk yang full color baru Gotobu no Hanayome yang gue lihat. Apalagi yang romcom ya, komik-komik yang romcom ya, itu baru Gotobu no Hanayome gitu yang baru gue lihat dibikin full color untuk semua volume manganya. Terus kalau untuk buku-buku yang lain gue emang nggak baca ya, gue bukan nggak baca, gue nggak tahu juga, nggak beli juga karena bahasanya cuma ada yang Jepang gitu kan. Walaupun gue sebenarnya tertarik untuk beli yang karakter booknya yang Ichika gitu kan, karena waifu gue hehehe. Tapi ya itu masih nantilah, gue banyak banyak banget buku yang belum gue baca juga, jadi kayaknya sayang kalau misalnya gue sampai keluar duit lagi gitu kan.
Terus kalau movie bener baru nanti kita bisa lihat tanggal 27 November. Jadi gini, masalahnya gini karena kalau yang movie yang besok tayang ini itu dia original kan. Jadi kan nggak apa dia kan ceritain tentang honeymoon itu kan pasti original karena kan nggak dia manganya tuh nggak ada. Jadi apa namanya? Pasti akan ada experience baru di ceritanya itu. Makanya itu gue penasaran sih. Gue cukup penasaran. Jadi mungkin kemungkinan besar gue akan langsung nonton ya nanti untuk movie-nya. Tapi gue untuk sekarang gue bahkan trailernya juga gue jarang banget sih nonton trailer gitu ya. Jadi emang gue belum lihat trailernya kayak gimana. Nah jadi gue belum Mhm. bisa bilang untuk yang movie-nya. Nah masalahnya untuk yang gamenya eh yang collab di 4DJ dulu deh. Karena gue main di 4DJ, menurut gue untuk yang collabnya worth it dan cocok. Karena gini, di 4DJ kan karakternya cewek semua kan. Mhm. Jadi maksudnya dengan collabnya ada Gotomoda Hanayome itu, ya si karakter yang dari 4DJ-nya kan dibikin cosplay gitu kan. Cosplay jadi si karakternya si Gotomoda Hanayome dan dia itu kalau di 4J itu kan jadi kayak ada ada DJ setnya gitu kan, jadi speakernya terus kayak lampunya backgroundnya itu yang gua aja bahkan sampai sekarang itu backgroundnya itu pakai yang Gotobu no Hanayome gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk yang kayak DJ setnya itu gue campur karena kan dia ada collab sama anime lain kan, cuman maksudnya gue yang yang untuk yang Gotobu no Hanayome itu gue bener-bener udah sampai full upgrade untuk kayak misalnya speakernya. Gue lupa yang Ichika tuh dia speaker atau apa gitu. Itu udah gue bikin full upgrade. Jadi kalau full upgrade itu dia ada efeknya. Itu menarik Mhm. gitu. Jadi menurut gue kalau untuk yang collab di 4DJ worth it gitu. Jadi maksudnya gue sampai gue bener-bener gue kejar eventnya itu buat gue worth it gitu untuk yang di 4DJ. Nah, untuk game visual novelnya, saya punya pengalaman yang tidak enak. Jadi itu gue inget di tahun 2000, bisa dibilang awal-awal gue punya Nintendo Switch. Itu Mhm. 2021 ya kalau gue nggak salah gue pertama punya Nintendo Switch. Nah itu tuh seingat gue yang game yang apa tadi judulnya ya? Yang Memories of the Quintessential Summer. Itu yang versi Jepangnya baru rilis di Switch. Nah, karena sepengalaman gua game visual novel Jepang itu apalagi yang anime ya, yang anime itu nggak akan rilis di global. Akhirnya gue memutuskan untuk beli. Harganya itu sekitar 8.000 yen. Gila nggak? 8.000 yen dan kurs yen pada saat itu lagi tinggi. Gue lupa 130 atau 160 ya. Pokoknya total tuh gue beli gamenya itu 1 juta. Udah gitu ternyata nih buat temen-temen ya. Kalau misalnya kalian berminat untuk beli game visual novel ya, gue saranin jangan yang Memories of a Quintessential Summer. Kenapa? Karena gameplaynya tuh pertama ngebosenin, yang kedua lu bisa gagal. Udah capek-capek, lu bisa gagal. Jadi gameplaynya tuh repetitif. Jadi dia itu premisnya itu jadi si ini kembar 5, Futaro sama Iroha, adiknya si Futaro, itu liburan di pulau pribadi milik bapaknya si kembar 5. Niatnya itu cuma 3 hari 2 malam. Ternyata pas malam ketiga kalau gue nggak salah apa hari kedua atau malam ketiga ada hujan badai. Hujan badai yang membuat apa namanya jalur transportasi dari pulau utama ke pulau pribadi itu terputus lah gitu. Pokoknya nggak bisa ke sana sampai selama kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah. Nah jadi itu gamenya survival tapi yang bikin bosen itu ya lu tuh akan melakukan hal itu terus-terusan, hal yang sama terus-terusan walaupun nanti akan ada story-nya gitu kan. Jadi itu tuh kita ada pilihan kayak 3 hari sehari itu ada 3 waktu pagi siang sore. Nah itu tuh lu bisa milih misalnya
yang bikin masalah, yang jadi masalah itu kita itu jadi harus si Futaro ini harus ngajar semua si berlima ini. Jadi ada 5 pelajaran yang harus diajar, yang mana setiap orang masing-masing pelajarannya itu harus dapat nilai 60. Nah, 60 itu caranya gimana? Itu dengan cara diajarin sama si Futaro. Nah, udah gitu kan dia sistemnya misalnya nih ada pelajaran bahasa maksudnya Jepang klasik, terus misalnya olahraga, misalnya ini misalnya aja olahraga, terus matematika, IPA sama IPS misalnya. Nah, kalau misalnya misalnya si Ichika, dia itu lebih jago di Jepang klasik. Nah, itu poinnya tuh udah agak tinggi tuh. Tapi poin yang 4 pelajaran lainnya tuh misalnya di bawah 10 tuh. Nah, itu lumayan berat tuh buat naikinnya gitu kan. Nah, itu udah gitu apa namanya? Kayak misalnya si Ichika nih lu ajarin Jepang klasik misalnya. Nah, nanti Jepang klasiknya setelah belajar tuh Jepang klasiknya naik, tapi nanti ada pelajaran bisa matematikanya turun nilainya. Nah, jadi itu tuh lu mempelajari apa itu nanti akan mempengaruhi pelajaran yang lain, akan nanti misalnya yang A yang satu naik, yang satu jadi turun. Nah, jadi itu lu bener-bener harus mikir kayak pagi siang sore tuh ngapain aja. Misalnya lu mau belajar dulu paginya. Nah, siang itu lu tetap, karena dia survival, lu terjebak, lu perlu kayak ke hutan nyari sumber makanan untuk makan 3 kali sehari gitu kan. Nah, itu nanti gantian juga siapa yang masaknya tuh nanti ada pilihannya gitu. Terus misalnya malam lu mau belajar lagi kah? Tapi nanti juga dia ada kayak parameter kebahagiaannya, parameter capeknya, parameter laparnya itu ada juga. Jadi itu semuanya tuh berpengaruh. Dan lu selama kalau gak salah sama 12 hari atau 14 hari ya terjebaknya, tapi lu gameplaynya tuh selama sekitar 10 atau 11 hari itu lu melakukan hal yang sama. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya nih ketika di hari terakhir untuk mode itu ya, untuk mode yang belajar itu, yang pokoknya belajar survival itu, ada satu orang yang satu pelajarannya nilainya masih di bawah 60. Itu lu game over. Dan lu harus ngulang lagi dari awal. Gila, udah mah repetitif lu selama sepanjang gameplay lu kayak gitu doang. Terus lu gagal di akhir, lu harus ngulang lagi dari awal. Sebosen apa lu anjir? Lu kebayang gak sih, Say? Kebayang tuh setelah lu cerita kalau checkpointnya itu hilang ya. Iya, enggak masalah gini. Lu misalnya nih, lu save Hmm. di hari sebelum penilaian. Nah, tapi kan lu nggak bisa ngejar nih yang buat misalnya satu pelajaran buat 60 nih. Oh ya, Nggak bisa ya lu ya. kejar, nggak bisa lu kejar itu. Karena lu kalau mau ngejar harusnya lu dari awal udah lu persiapin. Pokoknya lu kejar. Kalau gue jadinya pas waktu itu main akhirnya setelah tahu kayak gitu ya, ya pokoknya dari awal tuh gue banyakin belajarnya gitu. Mhm. Sampai benar-benar Jadi udah gak sih? udah aman, udah 60 semua baru. Mhm. Jadi gak sih karena kan gue tau gue nih Iya, berlima terus liburan kan. iya, Biasanya kalau kayak itu kita ngiranya dia ini apa dating simulator. iya. Sementara yang itu tuh jatuhnya simulasi bertahan hidup. Iya gak Survive. sih? Iya, bener. Makanya. Sementara elemen dating simnya nggak sebanyak itu Iya, mungkin. elemen dating sim-nya itu baru setelah tapi gini, jadi ketika lu mengajar itu lu kayak bisa milih mau support siapa, jadi biar si poinnya tuh lebih banyak naik. Nah, itu tuh nanti akan berpengaruh ke dating sim-nya di setelah 12 hari itu. Jadi pas kayak 3 hari terakhir baru tuh dating sim-nya tuh di 3 hari terakhir. Nanti rutenya siapa itu yang mempengaruhi lu, rutenya siapa itu yang dari 12 hari ini, 12 hari survival ini nanti rutenya tuh berpengaruh ke siapa, lu lebih deketnya ke siapa. Nanti pas di 3 hari terakhir baru arahnya tuh bakal ke orang yang paling deket ketika 12 hari itu Oh, I gitu. see. Mhm. Dan itu menurut gue menyesalnya gini, udah mah gue beli mahal. Satu, gue beli mahal, dua, bahasa Jepang, tiga, gameplaynya membosankan. Makanya sampai sekarang gue itu baru selesai Nino. Gue waktu itu udahlah ngejar Nino dulu aja lah gitu. Baru ini gue lagi proses sekarang sih, gue udah apa namanya,
terakhir gue main udah di rute Ichika tapi gue masih belum lanjutin gitu. Udah males duluan. Tapi yang oke-nya itu bener-bener full audio, full voice untuk yang karakter selain si Futaro. Jadi di satu sisi kalau misalnya lu cuma mau dengerin voice-nya itu maksudnya oke lah gitu. Tapi untuk gameplay untuk yang si apa namanya Memories of a Quintessential Summer, big no kalau buat gue, big no, membosankan banget karena terlalu repetitif. Gue belum tahu yang satunya lagi yang Five Memories Spent with You karena gue nggak karena gue belum apa namanya belum lihat gitu. Soalnya gue gini, gue beli yang itu yang Memories of Quintessential Summer karena di screenshotnya itu tidak menunjukkan gameplay survivalnya, anjir. Oh, oke. Tertipu. Tertipu marketing. Ya tertipu marketing itu. Gitulah. Udah sih ya kalau misalnya yang lain, gue sih nggak masalah ya kalau misalnya kayak ya animenya mau ada lagi kah gitu kan. Cuma kalau untuk merchandise gue berhubung emang gue belum lihat-lihat, cuman gue emang penasaran sama yang trading cardnya, jadi kayaknya gue mau lihat nanti yang trading cardnya. Tapi kalau untuk yang merchandise lain itu kayaknya sih gue ya udah gitu, kalau emang dia ada tapi gue kurang tertarik aja gitu. Panci Panci masih loh, udah beli saya. Panci berapa emang, berapa juta? 800.000. Oh 800.000 bisa lah lu nabung 3 bulan. Aduh. Ya gitulah. Nah untuk mengakhiri episode mengenai Milking Gotobu no Hanayome, barangkali ya lu ada keluh kesah lu tentang si Milkingnya Gotobu no Hanayome ini, silahkan ditumpahkan sebagai penutup dari episode 7 di season ketiga Pokasi Podcast. Oke. Eh Ini ya, karena kan yang milking di romance komedi baru gue tebun doang nih. Hmm. Cuman gue pakai berdasarkan data dari judul lain dah. Contoh di shonen sama isekai dah. Dulu ketika Sao naik banget dan selalu di milkingin juga. Efeknya adalah setelah Sao ke depannya tuh muncul anime-anime dengan cerita yang serupa. Hmm. Elemennya sama, cuman beda di problem sama nama karakter lah jadinya karena polanya sama gitu. Terus setelah itu muncul gelombangnya isekai. Waktu itu yang mulai siapa ya? Antara Re:Zero atau siapa gitu. Nah, setelah itu muncul tuh kan banyak semuanya. MC-nya satu, waifu-nya banyak, terus Iya. overpower. Nah, gue takutnya setelah milkingnya Gotobun ini jalan terus dan apa ya pihak apa ya yang punya ini tuh apa sih antara Kadokawa dan kawan-kawan gitu ngeliat tuh, oh kayaknya bisa nih naikin lagi romcom tapi ceritanya ya gitu ntar. Walaupun sebenarnya sempat ada kan tadi tuh dua Bokuben sama Hensuki. Hmm. Iya bener. Yang sama-sama 5 cuman kayaknya nggak sukses gitu. Karena secara entah ya, gua ngeliatnya secara by design karakter dua itu tadi Hensuki sama Bokuben tuh biasa aja gitu. Nggak semenarik desainnya Kotobut. Terus secara konflik pun terlalu apa ya? Terlalu berat untuk dibilang bisa masuk ke konflik sehari-hari gitu. Sedangkan Gotobun tuh agak ringan gitu biarpun entar konflik di akhirnya agak berat. Tapi gue takutnya entar ke depannya tuh jadi ya kayak apa ya tragedi Sao sama Isekai sekarang sih. Entar tuh bakal berjibun anime romcom yang heroinnya banyak. Terus entar endingnya tuh ya bakal dibikin open ending gitu ujung-ujungnya. Itu sih karena gue gak sukanya tuh ketika misalkan nonton cerita dia romance tapi endingnya tuh nggak jadi sama siapa-siapa gitu. Jadinya open Ya, ending ya. ya karena jadi percuma aja gitu progressionnya kita ikutin tapi endingnya dibalikin lagi ke penonton jadinya sama siapa gitu. Iya, iya.
Itu sih kalau dari gua takutnya itu dong jadi muncul gotobun lainnya Kan dengan ah, cerita yang biasa aja. hmm. Kan sebenarnya ya kalau ngomongin itu udah sempat muncul kan light novel yang heroinnya kembar 6, Oh iya. ya kan? Tapi dia Iya. nggak naik, namanya kayak cuma satu volume doang apa akhirnya kena kapak kayaknya ya. Ya, Kurang dia ada problematik apa gitu kalau ah nggak salah. iya, jadi ya gitu maksudnya. Sebenarnya udah sempet muncul, Hmm. tapi ya ternyata kurang laku gitu. Walaupun gue juga Ya. nggak tahu ya. Mungkin mereka belum nemu apa yang bikin gotobun naik sih. Iya, Kalau udah nemu dan formulanya berhasil ya, ntar ada lagi. Kayak kemungkinan. isekai aja. Oh, formulanya formulanya tuh MC-nya harus OP, terus haremnya banyak. Itu kan Hmm, props utamanya. Nah, mungkin tropesnya Gotobun tuh orang ngiranya ya hero ini harus banyak doang gitu. iya. Makanya muncul si waifu 100 Iya, waifu 100. itu. Wave itu apa, ke pacarnya sampai 100 tuh, maksud gue gimana anjir, orang Jepang aneh anjir. Itu sih. Mungkin belum ketemu aja formulanya. Mereka ngiranya Hmm, baru di jumlah doang gitu. Ntar iya. kalau ternyata berhasil nemu bisa jadi Hmm, tragedi isekai terulang. iya. Walaupun gini ya, kalau gue sendiri melihatnya formula yang agak mirip, maksudnya gue melihatnya tuh formulanya Gotobun tuh kayak yang tadi gue bilang sih, si Futaronya itu nggak peduli gitu. Maksudnya bukan nggak peduli, dia bukan adil ya, maksudnya nggak, sampai sekarang tuh nggak memihak kepada siapapun sampai di ending, maksudnya sampai sampai di ending baru akhirnya dia memilih gitu kan. Cuma kan dari awal tuh bener-bener dia tuh tidak peduli kepada itu sebenarnya kan. Nah, Mhm. kalau yang sejauh gue lihat itu sebenarnya yang mirip kayak gitu tuh ada Megami no Cafeteras. Gue merasanya Megami no Cafeteras itu agak mirip formulanya kayak gitu. Jadi kan si siapa sih karakter utamanya itu, gue Mhm. lupa lah. Itu kan enggak, dia fokusnya itu membangun ulang kafe yang ditinggal neneknya dengan 5 orang pegawainya itu kan. Mhm. Nah, jadi dia gue sih terakhir baca tuh, kayaknya terakhir gue baca tuh yang endingnya season 2 yang si Oka-nya pergi ke Prancis ya. Oh iya. Mhm. Nah, cuma maksudnya setelah itu tuh gue belum baca lagi. Cuman dari awal chapter sampai yang si pas Oka-nya pergi ke Prancis itu, si siapa sih nama karakter utama, Haruto ya siapa ya itu, lupa gue. Itu kan juga tidak terlihat memihak kepada siapapun sebenarnya. Cuman emang ceweknya aja yang agak agresif gitu loh. Betul. Iya, Iya iya. kan? Apalagi kayak si Hooji kan udah langsung sama ibunya disuruh nikahin anaknya anjir. Cuman memang sejauh itu dia itu istilah gini, dia baik tapi ke semua ceweknya gitu. Ya. Oh, oke. Nggak Paham, Bang. nggak terlihat memihak ke satu doang. Dia dari awal nggak, gue ngincer ini nih gitu, gue ngincer si cewek A gitu misalnya, nggak Hmm. terlihat gitu loh. Dia benar-benar ya, dibilang cuek banget juga enggak, tapi sebenarnya ya tidak terlihat. Jadi formulanya Gotobun kalau yang gue lihat sebenarnya agak mirip ada di Megami no Cafeteras, tapi justru ternyata Megami no Cafeteras di sini ya, kalau yang kita pernah bahas kan tidak terlihat serame itu gitu kan. Mhm. Betul. Untuk Kita yang nggak tahu di Jepangnya gimana sih. ya, kita nggak tahu kalau di Jepang gimana, tapi kalau di Indonesia yang pada waktu itu kita pernah bikin kontennya di season 2 ya tahun lalu, yang kita lihat itu tidak serame itu gitu. Mhm. Bahkan yang season 2-nya pun gak ada yang bahas anjir. Hampir gak ada yang bahas. Di Betul. FVP gue ya. Aha. Itu hampir gak ada yang bahas. Untuk yang season 2 kemarin tuh, pas kemarin season 2 tayang tuh hampir gak ada. Season satunya aja sepi, pas season 2 lebih parah lagi gitu maksud gue. Padahal kalau secara konsep menurut gue yang paling sejauh ini yang paling mirip Gotobun ya itu. Kalau menurut gue ya, dari yang tadi gue bilang MC-nya tuh nggak, dari awal nggak memilih kepada satu cewek tuh, lebih mirip Megami no Cafeteras gitu. Mhm. Oke.
Oke, nah kalau dari gue ya mungkin keluh kesah apa ya? Eh, kalau gue sih lebih ke ini ya, maksudnya kalau misalnya untuk milkingnya itu collab-collab sama game, gue masih oke lah. Karena Mhm, ya kayak di 4DJ gitu kan, berarti kan itu ada item khususnya. Nanti misalnya barangkali ada collab lagi sama game apa gitu, menurut gue masih oke. Cuman kalau misalnya nih, yang gue permasalahin sebenarnya eh, anime. I mean gini, ini ya nanti yang besok tayang kan kita belum tahu ya ceritanya bakal gimana, apakah bagus atau bagaimana. Cuman ini kan masalah seri udah tamat nih gitu. mhm. Tiba-tiba dia bikin anime original tentang si honeymoonnya itu gitu. Nanti kalau misalnya yang ini sukses, gue takutnya dia milking terus, dia bikin lagi, tambah lagi apa gitu loh. Hmm, ya Oh, gimana ya, paham maksud tuh. gue melihatnya jadi akhirnya nanti lama-lama ya bosen aja gitu. Seolah-olah tuh jadi wajahnya romcom tuh cuman di harem si kembar lima ini gitu. Mhm. Padahal Jatuhnya ini never ending ya? iya, padahal maksud gue gini, padahal kan ada juga kan orang-orang yang tidak suka harem kan. Betul. Dan akhirnya orang ketika melihat romance komedi karena keseringan yang di milkingnya misalnya si Gotobu no Hanayome, si yang harem kembar lima ini, akhirnya orang ketika melihat romance komedi, ah ini males lah, ini kayaknya harem gitu. Langsung bukan maksud langsung skeptis aja Oh, gitu sama romcom iya iya romcom gitu iya. loh. Padahal misalnya sebenarnya ini tuh romance komedi yang atau misalnya kayak yang romantic subtext gitu kan. Misalnya Mhm. atau yang pokoknya yang dia itu misalnya yang tidak harem gitu. Tapi akhirnya nantinya akan jadi skeptis orang-orang karena dari awal tuh orang udah melihat romance komedi ya itu Gotobu no Hanayome yang notabene harem dengan heroin yang banyak gitu loh. Mhm. Takutnya kalau gua gitu, karena keseringan di milking. Kalau misalnya milkingnya merchandise gue masih oke. Milkingnya dia di game oke. Karena kan tidak semua orang beli merchandise-nya, tidak semua orang main game yang ada collab dianya, ya kan. Mhm. Sementara kalau Betul. anime kan hampir semua orang bisa nonton. Iya, benar. Jadi yang gue takutkan itu karena keseringan di milking romance komedi yang keseringan di milking itu Gotobu no Hanayomi, nanti akhirnya orang-orang ketika melihat romance komedi atau romance komedi atau romance lah, itu melihatnya jadinya wah romance komedi nih, ah paling juga nanti harem, udahlah jadi skeptis gitu, jadi udah negatif thinking duluan gitu. Ya, ya, benar. Ya, itu sama kayak isekai. Iya, akhirnya kan sekarang isekai kan si isekai orang-orang padahal ada yang kayak gini deh, bahkan sekali Real Frontiers aja yang sebenarnya itu dia murni game, tapi karena udah kebanyakan isekai, orang akhirnya menganggap si Real Frontier tuh isekai pada umumnya. Betul. Free Rein kemarin contohnya. Free Rent. Iya kan. Maksudnya akhirnya jadi begitu kan. Padahal si Real Frontier itu kan bukan isekai gitu. Dia murni game. Tapi Mhm. orang-orang akhirnya jadi menganggap yang kayak gitu tuh isekai gitu. Ah isekai lagi. Gitu. Nah gua udah mah isekainya aneh-aneh. Tiap musim ada gitu kan. Nah gue takutnya nanti imbas ke romcom juga gitu. Walaupun mungkin tidak Mhm. semua. Walaupun kalau romcom itu kan masih agak kepilah ada antara orang yang emang dari awal suka harem sama yang enggak kan. Cuma takutnya image-nya romcom tuh jadi terlihat harem doang karena yang paling sering di milking tuh Gotomo no Hanayome gitu sih. Mhm. Ya itu aja sih paling kalau dari gue ya kalau kesahnya ya. Tadi kayak yang gue bilang kalau misalnya dia collab sama game atau merchandise itu gue mah nggak ada masalah karena nggak semua orang bisa punya akses untuk ke situ gitu. Sementara kalau anime hampir semua orang bisa punya aksesnya selama dia ada internet gitu kan. Mhm. Bahkan scroll sosmed random pun bisa muncul. Itu dia. Kalau kalau merchandise kan orang juga bodo amat gitu ya. Nggak semuanya mau beli.
gitu merchandise-nya. Atau misalnya kayak di 4DJ siapa yang main istilahnya gitu kan. Jarang gitu di Indonesia yang main. Kebanyakan kan bandori kalau game rhythm kan. Betul. Makanya. Ya, gitulah ya. Udah ya. Tidak ada lagi yang kita bahas. Udah sih Sudah harusnya. ya. Udah cukup. Ini udah hampir 1,5 jam ya. Sudah sejam, ya sejam 20 menitan lah ya kurang lebih. Kita sebenarnya ini seru juga sih ini ngebahas ini, cuma kayaknya udah terbahas semua yang mau kita sampaikan mengenai milkingnya Kotobu no Hanayome ya. Oke, jadi untuk menutup episode kali ini ya seperti yang gue bilang bahwa episode 7 season 3 ini adalah episode terakhir untuk season 3 ya. Kalau misalnya tanya kenapa selalu berakhir di episode 7, kita juga nggak tahu ya kenapa, tapi karena memang nanti akhir tahun sampai awal tahun depan kami berdua akan ada kesibukan masing-masing. Jadi kami juga di sini mau sekalian rehat juga gitu ya. Kita mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa ketemu lagi di season 4 ya nggak sih? Betul. Sambil kita mikirin konsep untuk next season lah. Siapa tahu ada konsep baru lagi, ada topik yang lebih bagus lagi, ada perubahan lah gitu di Pokasi Podcast ya, mudah-mudahan ya. Gue mau ngucapin juga terima kasih banyak buat temen-temen yang udah dengerin episode ini sampai selesai, yang udah selalu dengerin podcastnya Pokasi, mau di Spotify, mau di Apple, mau di YouTube. Makasih banyak yang udah dukung kami sampai dengan saat ini ya, sejak 2021. Gak kerasa ya, udah berapa tahun tuh? 2021, 3 ya, udah 3 tahun gitu kan. Tahun depan anniversary yang keempat, walaupun kita juga gak ngerayain apa-apa. Tapi pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang udah setia sama kami, Pokasi Podcast. Makasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru dengerin Pokasi Podcast, jangan lupa ya buat dengerin, kami ada di Spotify, Apple, YouTube Musik gitu kan. Itu cek kalau di YouTube, cek di playlist aja ya saya, udah diurutin season 1 2 3-nya ya. Betul. Iya, itu terus kami juga ada media sosial. Itu ada Instagram di @pokashi.podcast. Ada Twitter sama Blue Sky juga di @pokasi_podcast, walaupun untuk saat ini kami lebih sering update-nya itu di Instagram ya, karena kalau Twitter dan Blue Sky lagi istilahnya masih belum ada waktu buat update-nya dan konsepnya kayak gimana, karena kan kalau Blue Sky dan Twitter kan agak terbatas gitu kan untuk captionnya, sementara kalau IG kan bisa agak panjang gitu kan ya. Betul. Oke lah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu aja untuk episode Pokasi Podcast kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di season berikutnya dari Pokasi Podcast. See you again and have a nice day guys. Bye bye.